Di episode sebelumnya, diceritakan kalau kondisi bumi sudah terlihat hancur berantakan. Keadaan ini disebabkan oleh kehadiran virus mematikan yang dikenal dengan nama virus RR. Virus tersebut awalnya muncul di Timur Tengah dan langsung menyebar ke atmosfer bumi, membunuh lebih dari 2 miliar penduduk, dan membuat semua hewan bermutasi menjadi berbagai jenis monster yang mengerikan. Umat manusia yang tersisa terus mengupayakan segala cara demi memusnahkan semua monster yang ada, termasuk penggunaan senjata nuklir yang digunakan oleh pemerintah dunia. Tapi sialnya, efek yang ditimbulkan malah membunuh lebih banyak manusia. Sedangkan semua monster itu masih tetap bertahan sampai sekarang. 5 negara yang masih tersisa kemudian bersatu dan membentuk sebuah aliansi dengan tujuan menampung dan juga menyediakan perlindungan bagi umat manusia. Beberapa manusia kini juga berhasil memperoleh kekuatan yang luar biasa. Beberapa kelompok warrior kemudian terbentuk guna melawan segala macam monster yang berada di bumi. Luo Feng adalah salah seorang calon warrior yang sekarang sedang dalam bahaya setelah Cobra mencoba membunuhnya di dalam penjara. Di sini Luo merasa kalau ada sesuatu yang mendekatinya. Namun ketika dia membuka mata, setelah itu semua tahanan kemudian mendapatkan jatah makan siang, termasuk juga si Luo. Nah, di sini Luo merasakan aura jahat dari satu sosok misterius yang berada di meja seberang, yang ternyata itu adalah Cobra. Dari sana, sekelompok napi lalu muncul dan mencoba mengganggu sekaligus mengancam Luo. Tanpa perasaan takut sedikit pun, Luo lalu berdiri dan berniat meladeni mereka semua, termasuk menantang si Cobra yang sedang memperhatikan dirinya. Singkat cerita, Luo berhasil mengalahkan semua begundal-begundal itu dengan gampangnya. Cobra nggak tinggal diam, di mana dia langsung meladeni Luo. Kemampuan bertarung Cobra sepertinya sedikit merepotkan Luo. Bahkan beberapa kali Luo hampir aja bisa dikalahkan. Tapi untungnya, ketika Cobra melakukan serangan terakhir, di luar dugaan, Luo berhasil mengaktifkan kemampuan bertarungnya, yang kemudian membuat serangan tersebut menjadi sia-sia. 不成问题。他的精神力。 Bersamaan dengan Cobra yang kaget setelah melihat kemampuan Luo, para petugas juga akhirnya datang untuk membubarkan pertarungan itu. Di tempat lain, kepala penjara kini udah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya Hao Bai berkat rekaman CCTV yang diberikan oleh Susin, yang berhasil diambil sebelum rekaman tersebut dihapus oleh anak buah Hao Bai. Sementara itu di tempat lain, Luo terbangun di rumah sakit. Tapi yang aneh, dia sekarang merasakan kalau indera penglihatan dan pendengarannya itu lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan, dia juga mempunyai kemampuan telekinesis. Nah, di sini Luo sempat bingung dan bertanya-tanya, apakah ini yang dinamakan kekuatan spiritual? Namun karena dia belum menemukan jawabannya, Luo akhirnya memilih untuk melatih kekuatan energi genetiknya. Dimana pada saat dia mulai bermeditasi, Luo menyadari kalau sebenarnya rasa sakit yang dia terima sesaat sebelum pingsan itu kemungkinan disebabkan karena tubuhnya belum sanggup menahan kekuatan spiritual yang berlebihan. Kemudian setelah dirinya sembuh, Luo bertemu dengan kepala penjara yang menyatakan kalau Luo udah dibebaskan dari segala tuduhan. Dari hasil investigasi, kepala penjara juga memberitahu Luo kalau orang-orang yang menyerangnya di dalam penjara merupakan suruhan dari seseorang yang bernama Zhao. Nah, karena nggak kenal dengan orang tersebut, otomatis membuat Luo jadi bingung. Dari sana, kepala penjara kemudian menyarankan Luo untuk melaporkan kasusnya ini ke Biro Keamanan, supaya Luo mendapatkan kejelasan tentang siapa dalang di balik semuanya ini. Sementara itu, dalang yang sebenarnya kini lagi marah-marah sama Zhao karena dianggap nggak becus dengan pekerjaannya. Bukan cuma itu, Hao Bai juga khawatir kalau nantinya Luo beneran akan melaporkan kasusnya itu kepada Biro Keamanan. Dan kalau itu terjadi, maka kemungkinan Hao Bai pasti akan ketahuan. Nah, karena nggak ada pilihan lain nih, Hao Bai kemudian melaporkan kepada pamannya yang merupakan warrior. Singkat cerita, setelah mendengar apa yang dikatakan Hao Bai, seketika membuat pamannya yang bernama Zehu menjadi marah. Sejak kegagalan Cobra, sang paman kini berencana mengambil alih semuanya. Dan dari sana, sang paman meminta kepada Hao Bai untuk tetap tenang. Kita kembali ke Luo yang udah keluar dari penjara dan sekarang bertemu dengan Susin dengan maksud untuk berterima kasih karena dia udah membantunya bebas dari penjara. 不用谢，我一直都相信你。
Susin juga tahu kalau Luo hanya punya satu tujuan, yaitu melindungi dunia ini. Karena itu, Susin akan tetap mendukung Luo apapun yang terjadi. Nah, 1 bulan kemudian, Luo mulai mempersiapkan diri guna menghadapi ujian tes selanjutnya. Luar biasanya nih, kemampuan Luo terus meningkat berkat latihan yang cukup intens bersama dengan instruktur Jiang. Nah, di sini Luo sempat mengagumi kecepatan yang dimiliki oleh Jiang. Namun, Jiang memberitahu kalau semuanya ini bukanlah tentang kecepatan, melainkan sesuatu yang bernama teknik manuver mikro. Jadi, ada 4 level gerakan yang dimiliki oleh para warrior. Level dasar, mikro, sempurna, dan yang terakhir adalah level super. Nah, teknik manuver mikro adalah kemampuan mengamati pola pergerakan lawan, dan kemudian menghindari serangan itu dengan gerakan yang sesimpel mungkin. Nah, kemampuan ini wajib dikuasai oleh warrior tingkat bawah sampai tingkat atas. Ada 3 tingkatan nih menurut hierarki warrior. Yang pertama tentu aja warrior atau ksatria. Yang kedua ada warlord atau jenderal perang, atau bisa juga disebut sebagai prajurit senior. 为战士级、战将级以及极为稀少的战神级。 Nah, setiap tingkatan tadi dibagi lagi menjadi 3 level, yaitu level bawah, menengah, dan juga atas. Para peserta yang bakal lolos ujian pra-warrior biasanya akan masuk ke tingkat warrior level bawah. Semua yang ada di tingkat warrior biasanya masih bisa dikalahkan dengan segala macam persenjataan, tapi enggak dengan tingkat jenderal perang. Mereka nggak takut dengan senjata apapun. Hal itu dikarenakan kecepatan mereka sendiri udah melebihi dari kecepatan tembak dari segala macam senjata. Dan bisa dibilang teknik manuver mereka udah mencapai level sempurna. Nah, yang ketiga adalah tingkat dewa perang. Siapapun yang ada di sini adalah orang-orang yang mampu bermanuver layaknya petir, di mana serangan mereka bahkan bisa menghancurkan gedung. Luo kemudian bertanya, apakah ada warrior yang lebih kuat dari level dewa perang? Jiang lalu menjawab, ada, di mana kekuatan mereka diperkirakan bisa menghancurkan alam semesta. Warrior dengan tingkatan seperti itu emang lebih langka lagi, di mana hanya ada 2 atau 3 orang aja dari 5 negara besar yang ada. Nah, gak lama kemudian, Jiang lalu membawa Luo untuk bertemu dengan pengawas senior yang bernama Zugi, sekaligus kepala klub bela diri Jixian, yang datang untuk menawarkan Luo masuk lebih awal ke dalam klub bela diri, tanpa harus menunggu hasil ujian terakhir pra-warrior. Rupanya Zugi berkeyakinan kalau Luo ini adalah anak yang bertalenta. Makanya si Zugi ini datang dengan sebuah tawaran yang gak akan mungkin ditolak oleh Luo. 刀法秘籍和身法秘籍，一套别墅，2000万华夏币启动资金。好，我签。 Setelah pertemuan selesai, Luo bertanya kepada Jiang tentang siapa sebenarnya pengawas Zugi itu. Nah, jadi dia itu adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di asosiasi bela diri, dan juga seorang warrior yang udah mencapai tingkat jenderal perang. Singkat cerita, karena Luo udah punya uang banyak, dia kemudian membawa keluarganya keluar dari tempat tinggal yang lama dan pindah ke sebuah villa mewah yang berlokasi di pusat kota. 我没有看错吧？这真的是。别墅还配备了电梯。 1楼主要是客厅和餐厅，2楼。 Next, kemudian tiba-tiba Luo kedatangan seorang tamu, yang ternyata orang tersebut adalah Zhao, yang datang ke sini dengan niat untuk meminta maaf atas kejadian di dalam penjara. Dia juga menjelaskan semuanya, mulai dari Cobra, Hao Bai, dan juga pamannya yang merupakan anggota warrior. Mendengar hal itu, Luo kemudian mengatakan kalau dia udah mengira kalau dalang dibalik semuanya ini adalah Hao Bai, di mana Luo akan melakukan perhitungan dengannya nanti, karena sekarang ini dia hanya ingin fokus terhadap ujian terakhirnya yang akan diadakan esok hari. Meskipun Luo udah masuk ke dalam klub bela diri, Luo tetap harus mengikuti ujian, karena dengan begitu dia bisa memastikan posisinya sebagai warrior baru. Singkat cerita, esok harinya Luo bersama dengan para peserta yang lain kini udah bersiap untuk memulai ujian pertempuran. Nah, di sini ada seorang peserta yang bernama Wandong yang mengatakan kalau dia juga mendapatkan kontrak awal untuk masuk ke klub bela diri sama seperti Luo. Cuma bedanya Wandong ini masuk ke dalam klub bela diri yang bernama Lei Dian. Wandong bermaksud menantang Luo untuk menunjukkan siapa yang paling hebat dalam ujian nanti.
Sementara itu, Zehu, pamannya Hao Bai, menggunakan pengaruhnya demi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam pusat pelatihan. Para peserta yang udah berkumpul kemudian diberitahu kalau dalam tes kali ini mereka akan ditugaskan ke dalam pertempuran yang sesungguhnya. Mereka akan masuk ke dalam sebuah desa yang bernama Desa Monster untuk mengambil persediaan sekaligus mengambil DNA monster dengan cara memotong kuping dari monster apapun yang mereka temui, di mana setiap peserta akan dinilai dari setiap telinga yang berhasil mereka kumpulkan. Singkat cerita, bersamaan dengan para peserta yang udah sampai di lokasi, Zehu terlihat meletakkan sebuah telur di area tersebut, di mana telur itu kemudian menetas. Sementara itu, Luo Feng kini udah dalam posisi bertarung melawan seekor monster mengerikan. Luo menggunakan teknik manuver mikro, di mana dia berhasil mengalahkannya dan kemudian mengambil kuping dari si monster. Namun gak berapa lama, Luo dan juga semua orang yang ada di ruang pengawas dikejutkan dengan kemunculan seekor monster kelas D yang bernama Golden Eagle. Rupanya monster itu seharusnya nggak berada di tempat ini, di mana monster itu mempunyai level yang lebih tinggi dari semua monster yang ada di sini. Nah, pada saat operator memutuskan untuk membatalkan ujian, tiba-tiba pengawas Zugi memilih untuk melanjutkan ujian tersebut. Ternyata Zugi beralasan kalau monster Golden Eagle itu masih berada di level E atau F, alias baru lahir. Jadi seharusnya para calon warrior masih bisa mengatasinya. Dan kebetulan peserta yang paling dekat dengan monster itu adalah Luo Feng. Dalam pertarungan itu, Luo sempat merasa pesimis. Apalagi ketika dalam simulasi sebelumnya melawan Golden Vulture, dia udah gagal menaklukkan jenis monster yang sama. Namun untungnya dia sempat mengingat bagaimana Master Zhu yang sebelumnya pernah mengalahkan Black Crowned Eagle. Luo kemudian melemparkan pedangnya dan ternyata meleset. Tapi dari sana dia terus berusaha sampai kemudian Luo berhasil menjebak monster itu dan terkena reruntuhan bangunan. Nah, apa yang terjadi dengan Luo di pertarungan tadi sempat dianggap sebagai sebuah keberuntungan karena dia berhasil menghindari serangan dari Golden Eagle. Namun rupanya Zugi nggak sependapat. Dia malah memastikan kalau apa yang dilakukan tadi udah diperhitungkan dengan matang oleh Luo. Pada saat Luo melemparkan pedangnya, itu bukan meleset, tapi sengaja dilakukan supaya Golden Eagle mengubah arah terbangnya. Sehingga dengan begitu si monster pada akhirnya masuk ke dalam jebakan dan terbunuh. Next kemudian, hasil ujian menunjukkan kalau Luo adalah salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos dan berada di peringkat yang kedua di bawah Wandong. Tapi meskipun Luo berada di posisi kedua, dia nggak peduli. Karena yang terpenting baginya sekarang adalah bisa lolos ujian. Next setelah itu, Luo kembali ke rumahnya. Nah, di villa ini Luo mendapatkan fasilitas mewah dan juga ekstra. Salah satunya adalah robot pemandu yang bisa memberikan semua informasi tentang warrior, membeli senjata, jurus, buku-buku langka, perlengkapan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Luo kepikiran nih untuk menanyakan perihal master spiritual. Si robot lalu mengatakan kalau pada dasarnya ada dua jenis master spiritual. Pertama adalah orang-orang yang bisa menggunakan kemampuan mengendalikan serangan dari jarak jauh atau bisa dibilang memiliki kemampuan telekinesis. Dan yang kedua adalah mereka yang mampu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerang spiritual musuh secara langsung. Jadi bisa dibilang master spiritual itu mempunyai kecepatan kultivasi dan juga kekuatan spiritual 2 level di atas warrior biasa. Luo kemudian kembali bertanya tentang buku-buku langka metode penyerangan dan ternyata harganya mahal semua. Tapi untungnya nih, buku-buku itu dijual dengan berbagai tahapan. Contohnya, ada sebuah buku yang bernama Pemusnah Dunia yang terbagi menjadi 6 tingkatan yang dibuat oleh orang terkuat di dunia yang bernama Hong. Menurut si robot, kekuatan yang dimiliki oleh Hong sanggup menghancurkan satu negara. Nah, tapi karena teknik yang dimiliki Luo berbeda dengan buku tersebut, maka Luo kini mencari buku yang lain dan pilihannya adalah buku tentang teknik pedang 9 petir yang ditulis oleh orang terkuat kedua sebagai buku dengan level pedang tertinggi. Nah, mengetahui hal itu, Luo dengan cepat membeli buku tersebut dalam 3 tahapan yang paling tinggi sekaligus. Tapi betapa kagetnya dia ketika tahu kalau Luo lupa membeli senjata.
Next kemudian, Luo didatangi oleh seorang warrior senior yang bernama Chen Gu dengan maksud membawakan barang-barang yang sebelumnya dia pesan. Chen Gu sengaja dikirim supaya memastikan kalau buku yang berharga tersebut beneran sampai ke tangan si pembeli. Saking berharganya nih, Chen Gu juga memperingatkan Luo kalau buku pedang 9 petir hanya untuk dipelajari, bukan untuk disebarkan. Dan kalau itu dilanggar, maka Luo akan diburu oleh semua klub bela diri dan bahkan semua pemerintahan dunia. Chen Gu kemudian melanjutkan pembicaraan tentang hasil dari penyelidikan terhadap insiden di dalam penjara, di mana ternyata pihak Biro Keamanan udah mengetahui kalau Zhang Haobai adalah sosok yang merencanakannya. Akibatnya, Haobai bisa terkena hukuman penjara atau mungkin maksimal hukuman mati. Zehu selaku pamannya Haobai sekarang berniat bernegosiasi dengan Luo, di mana dia datang ke klub bela diri Jixian sambil membawa beberapa anggota dari klub bela diri Lei Dian. Nah, awalnya mereka terlihat akan mengintimidasi Luo dan memaksa supaya menyelesaikan masalah ini tanpa harus sampai ke pengadilan. Namun, para petinggi bela diri Jixian, Wu Tang, Jiang, dan juga Chen Gu berada paling depan dalam upaya melindungi muridnya itu. Mereka bahkan sudah menganggap semua anggota Jixian sebagai keluarga mereka sendiri. Jadi jangan harap kalau Jixian bakalan mundur. Nah, sebenarnya Luo bisa aja memaafkan apa yang udah dilakukan oleh Haobai. Tapi semenjak keluarganya ikut terseret ke dalam masalah, kini membuat Luo jadi nggak terima. Next kemudian, setelah Zehu dan anak buahnya pergi, Luo lalu mengucapkan terima kasih kepada para senior yang udah repot-repot mau membela dirinya. Tapi di sini Chen Gu ingin memberitahukan sesuatu, kalau pengawas Zugi udah memutuskan supaya Luo ini dimasukkan ke dalam tim senior yang levelnya itu setingkat sama kayak jenderal perang. Nah, karena Chen Gu ini nantinya juga ada di dalam tim yang sama, dia juga nggak keberatan untuk memberikan bantuan supaya Luo bisa membeli senjata dan perlengkapan menggunakan poin kontribusi milik Chen Gu. Namun, untuk bisa bertahan di dalam tim yang diberi nama Palu Api itu nggak gampang. Kalau nantinya Luo terbukti mengacaukan tugas dan juga memperlambat pekerjaan tim, maka Luo akan siap-siap dikeluarkan dari tim. Singkat cerita, esok harinya, Luo akan melakukan misi pertamanya bersama dengan tim Palu Api. Dia diperkenalkan dengan ketua tim yang bernama Gao Feng dan juga anggota lainnya, Wei Ti, Zhang Qi, dan juga Wei Qing. Misi mereka sekarang adalah menyelamatkan relawan sebuah perusahaan yang sedang bertugas untuk mengumpulkan sampel DNA yang tiba-tiba aja dikabarkan menghilang. Mereka hanya punya waktu 1 jam aja sebelum nantinya sinyal yang dipancarkan dari jam tangan para relawan hilang karena kehabisan baterai. Sementara itu di lokasi yang akan dituju ada beberapa orang relawan yang lagi berjuang melawan serangan monster. Nah, uniknya salah seorang dari tim relawan itu adalah Susin yang sedang ketakutan dan mencoba untuk bersembunyi. Dalam kejadian itu, Susin terpaksa melepaskan jam tangan demi bisa selamat dari para monster. Sementara itu, di dalam hutan, tim Palu Api kini mendapatkan serangan dari beberapa ekor monster. Seekor monster babi hutan tanduk 1 bahkan membuat Luo harus terpisah dengan teman-temannya, yang dengan terpaksa, Luo harus melawan si monster sendirian. Nah, pada saat anggota tim lainnya tiba dan melihat Luo, Kapten Gao mengamati kalau Luo ini lagi bertarung menggunakan teknik pedang 9 petir. Meskipun masih terlihat amatir dalam menggunakannya, namun pada akhirnya Luo tetap bisa mengalahkan monster babi tanduk 1 itu. Gao kemudian memberikan selamat kepada Luo karena telah memperoleh kemenangan pertamanya, mengalahkan monster level F. Sama seperti warrior, semua monster yang ada itu juga dibedakan berdasarkan tingkatan dan levelnya. Tingkat prajurit atau warrior, jenderal, dan juga boss, yang kemudian di tiap tingkatan tadi dibagi lagi menjadi 3 level, bawah, menengah, dan juga atas. Nah, kemunculan monster-monster tadi sebenarnya udah dibuat oleh seseorang, di mana di area ini mereka menemukan 1 buah perangkat ultrasonik, sebuah alat yang nggak bisa didengar oleh pendengaran manusia, dengan tujuan menarik perhatian monster ke dalam satu area. Ternyata orang-orang yang meletakkan perangkat tersebut adalah Zehu bersama dengan timnya yang bernama tim Taring Macan, yang sebelumnya secara nggak sengaja mengetahui kalau tim Palu Api sedang melakukan misi penyelamatan. Nah, singkat cerita, pada saat tim Palu Api memasuki pusat kota, salah satu anak buah Zehu mengaktifkan perangkat ultrasonik yang seketika aja membuat semua monster yang ada di sekitar area datang dan menyerang tim Palu Api.
Nah, karena nggak mau melawan monster yang sebegitu banyaknya, mereka lebih memilih untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, Susin yang lagi bersembunyi di dalam sebuah bangunan, tiba-tiba posisinya diketahui sama salah seorang anggota dari tim taring macan. Nah, karena mereka semua nggak mau ada saksi, dia lalu berniat membuka pintu supaya Susin dimangsa oleh monster yang dari tadi memburunya. Tapi Susin rupanya nggak kehilangan akal, di mana dia membuat seisi ruangan terbakar dengan maksud memberinya waktu supaya bisa menyelamatkan diri. Ya, bisa sih dia selamat, tapi nggak lama, karena begitu berada di luar, dia malah bertemu sama monster yang lebih besar lagi. Namun untungnya Luo tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Susin. Dari sana, Luo kemudian membawa Susin bersama dengan anggota tim sambil berlari demi menghindari serangan monster, di mana sekarang mereka memilih untuk masuk ke dalam sebuah gedung dan bersambung ke part yang ketiga nanti. Kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.